Selamat sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali melalui media Amor TV pada sahabat ini. Sudah barang tentu kita rindu untuk berbakti bersama-sama. Tetapi izin pembukaan gereja belum kita dapatkan, sehingga pada saat ini kita masih tetap mengadakan ibadah secara online melalui media Amor TV. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sahabat ini saya rindu untuk berbagi dengan kita tentang materi keluarga. Karena saya percaya bahwa adalah menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita orang tua yang hidup pada situasi pandemi corona ini di dalam mendidik anak-anak kita. Judul pembahasan kita sahabat ini adalah peran ayah di era new normal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang penulis psikolog yang bernama Saskia Aulia Prima, dia menuliskan bahwa ada 4 tantangan parenting pada masa sekarang ini. Tantangan yang pertama yang dia kemukakan bahwa anak itu mudah terpapar informasi dan orang asing. Kita lihat bahwa pada zaman sekarang ini anak begitu mudah mengakses informasi melalui berbagai macam media yang ada. Kalau dulu anak akan mendengar informasi tentang benar dan salah adalah dari orang tua secara langsung. Ketika orang tua sampaikan satu berita, ketika orang tua sampaikan satu pengajaran, anak langsung katakan, oh benar, saya harus ikuti. Tapi kalau zaman sekarang, ketika seorang anak mendapatkan informasi dari orang tua, mungkin mereka akan katakan, tunggu dulu. Mereka bisa cari informasi yang lain melalui media-media yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa anak tidak mudah mempercayai yang diterima, termasuk informasi dari orang tua itu sendiri. Jadi tidak heran bahwa ada banyak orang tua yang kemudian mengeluh, kenapa anak saya sekarang susah untuk diarahkan. Tidak seperti zaman saya masih anak-anak, orang tua katakan A, saya lakukan A. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Yang ketiga, bahwa orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam. Tanpa disadari bahwa anak-anak di sekolah sekitar 8 jam sehari. Anak-anak berada di tempat les sekitar 2 jam sehari. Dalam arti kata bahwa anak-anak lebih banyak waktu di luar dibandingkan dengan kebersamaan dengan orang tua yang ada. Pengawasan orang tua tidak dapat maksimal 24 jam. Apalagi kalau orang tuanya super sibuk. Kemudian yang keempat adalah bahwa kesibukan orang tua menjalankan berbagai peran sehari-hari, menghabiskan waktu sehingga gagal memiliki hubungan dengan anak-anak yang baik. Kesibukan mencari nafkah hidup, kesibukan untuk melakukan perjalanan dinas atau bisnis yang ada, seringkali kemudian membuat orang tua gagal memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Saudara terkasih, sesungguhnya kondisi pada zaman ini menjadi begitu berat, apalagi ditambah dengan pandemi corona yang sekarang terjadi. Tantangan sebagai orang tua, tantangan sebagai seorang ayah di dalam mendidik anak-anak memiliki tantangan yang sungguh sangat menarik bagi kita. Dan tentu saja bahwa pengalaman kita pada zaman sekarang di dalam mendidik anak-anak ini juga tidak lebih mudah dibandingkan juga pada zaman Nuh. Saudaraku, pada saat kita melihat pada saat Nuh membangun Bahtera, pada saat Bahtera dibangun di atas gunung, pada saat di mana hujan belum ada pada waktu itu, pada saat mungkin mereka belum pernah melihat hujan, apalagi banjir, maka tantangan Nuh untuk menumbuhkan iman kepada anak-anaknya bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia, saya percaya itu juga bukan perkara mudah. Ketika Nuh kemudian berada di dalam Bahtera bersama-sama dengan anak dan menantunya, bagaimana Nuh menanamkan mereka untuk tetap tinggal di dalam Bahtera itu? Sungguh itu bukan perkara mudah. Kenapa? Karena di dalam Bahtera itu ada berbagai macam binatang yang di sana, dan tentu aromanya menimbulkan aroma tersendiri.
Karena kuda tidak memakai parfum, sapi mungkin tidak memakai deodoran, dan juga binatang-binatang yang lain. Saya percaya bahwa mereka adalah binatang-binatang yang memiliki aroma yang tidak begitu sedap. Apalagi ditambah dengan kotoran-kotoran yang ada. Aromanya saya percaya menimbulkan tantangan tersendiri bagi mereka. Dan di saat seperti itu adalah sukar bagi Nuh untuk mendidik anak-anak, menantu dan istrinya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi tantangan seperti itu pun tidak membuat Nuh undur. Malam hari ini atau sabat ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana Nuh menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Bagaimana peranan Nuh sebagai seorang ayah dapat menjadi teladan bagi kita semuanya. Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita di masa sekarang yang sudah barang tentu tidak lebih mudah dibandingkan dengan pada zaman Nuh dahulu kala. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang akan kita lihat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Dan secara khusus saya lihat bahwa ada 3 perkara yang dapat kita pelajari melalui teladan Nuh di dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah bahwa Allah menghendaki seorang bapa yang benar. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dicatat di sini bahwa Nuh adalah seorang yang tidak bercela, adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Seorang ayah yang baik adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Kebaikan seorang ayah tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatannya, ataupun titel yang melekat di belakang namanya, ataupun berapa besar penghasilannya. Tetapi seorang ayah yang baik adalah seorang yang pribadinya benar di hadapan Allah. Seorang ayah yang benar sangat dihargai oleh Allah. Itulah sebabnya bahwa anak-anak diperintahkan untuk menghormati ibu dan ayahnya. Dan setiap orang patut menghormati ayahnya di dalam Tuhan. Tercatat dalam Amsal 23 ayat yang ke-22. Bahkan ketika seorang anak kemudian dia melawan, tidak mau menghormati orang tuanya, maka seorang anak itu harus dihukum. Seorang ayah yang benar patut mendapatkan penghormatan dari anaknya. Tetapi yang patut dihormati oleh seorang anak bukanlah sembarang orang tua. Seorang tua yang patut dihormati oleh anak-anak adalah bila mana mereka benar di hadapan Tuhan. Banyak orang bertanya, dapatkah aku menjadi orang yang benar di tengah dunia yang sudah bobrok ini? Dapatkah aku menjadi orang benar sementara dosa merajalela di sekeliling saya? Saudara, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 10 dan 11, dikatakan di sana bahwa pada zaman Nuh bumi ini telah rusak, ada begitu banyak dosa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Tetapi Nuh menjadi seorang yang berbeda. Nuh menjadi seorang yang benar. Dia tidak bercacat celah di dalam segala tingkah lakunya. Nuh tidak ikut-ikutan dengan orang-orang sejamannya. Dia tetap memelihara kesuciannya, menjauhkan dirinya dari dosa. Dia bukan saja benar, tetapi dikatakan bahwa dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak dijumpai sedikit pun kelemahan yang ada pada diri Nuh. Saudaraku, kalau kita ibaratkan itu pada zaman sekarang ini, kalau kita ibaratkan seorang pegawai, pastilah Nuh itu adalah seorang pegawai teladan. Dia datangnya tepat waktu, dia datangnya tidak pernah terlambat,
dia datangnya dengan pakaian yang rapi, dia seorang yang rajin, berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak ada cacat celanya. Dan kalau dia seorang ayah, saya percaya bahwa dia adalah seorang ayah yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan istrinya di dalam pengalaman beribadah, di dalam pertumbuhan karakter. Yang saya percaya itulah yang dimiliki oleh Nuh pada zaman itu. Dan kita pun yang ada pada zaman sekarang ini, sebagai seorang ayah, kita dituntut untuk menjadi seperti Nuh. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Apabila seorang ayah menjadi teladan di dalam kehidupan benar, apabila seorang ayah menjadi teladan di dalam hidup suci, maka saya percaya bahwa anak-anaknya pun akan memiliki karakter yang tidak jauh dari orang tua. Jika seorang ayah hidup benar, istrinya akan hidup benar, dan anak-anaknya pun juga akan hidup benar. Yang kedua, bahwa Nuh memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 tadi juga mengatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam arti kata, kenapa Nuh dapat menjadi figur teladan di dalam hidup benar, di dalam hidup tidak bercela, adalah oleh karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah, dan tentunya dia sangat mengimani akan perkataan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, dia tidak kemudian membantah, dia kemudian tidak menawar-menawar dengan Allah. Tetapi yang dia lakukan adalah dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan untuk dia membangunnya. Ketika Tuhan perintahkan dia membangun kapal panjangnya 300 hasta, Nuh tidak mengurangi panjangnya, tidak juga menambahkan panjangnya. Dilakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah suka terhadap pelaku-pelaku firman. Dan Tuhan menghendaki kita untuk taat terhadap firman Tuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan memberikan persembahan seperti yang diungkapkan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Dan keluarga yang di dalamnya adalah mentaati akan firman Allah pasti akan menjadi keluarga yang disukai oleh Allah. Hubungan baik dengan Allah akan membuat hubungan yang baik dengan yang lain dalam keluarga. Dan kalau hubungan keluarga satu dengan lain baik, maka terciptalah keluarga yang bahagia. Ketika Nuh punya hubungan baik dengan Allah, ketika dia bergaul dekat dengan Allah, maka istri dan anak-anaknya pun dibawa untuk memiliki hubungan baik dengan Allah. Dan mereka satu dengan yang lain memiliki hubungan baik, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, ketika seorang ayah hidup bergaul dengan Allah, menyediakan waktunya untuk mempelajari akan firman Tuhan, menyediakan waktunya untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, maka ayah yang demikian akan dapat menjadi teladan dan membawa istri dan anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saya percaya bahwa baik istri dan anak-anak akan semakin mencintai satu dengan yang lain, dan keluarga itu akan dapat menjadi sebuah keluarga yang diwarnai dengan sukacita. Dan bagian yang ketiga yang terakhir adalah bahwa ketika Nuh menjadi teladan dalam kebenaran dan tidak bercela, kemudian Nuh juga menjadi teladan di dalam hidup bergaul dengan Allah, maka ada berkat yang Allah berikan atas keluarga. Dan ada 3 berkat yang Tuhan berikan kepada Nuh. Yang pertama adalah Nuh diberkati dengan istri yang baik. Yang kedua,
Nuh diberkati dengan anak-anak yang baik. Dan yang ketiga, bahwa Nuh diberkati dengan umur yang panjang. Saudaraku, Allah memberkati keluarga Nuh. Ada bermacam-macam berkat yang Nuh terima dari Allah. Tetapi berkat yang pertama adalah istri yang baik. Dan berkat ini jauh lebih berharga daripada emas dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudaraku, kalau kita baca Alkitab, tidak dijelaskan di sana bahwa Nuh atau bahwa istri Nuh menentang suaminya, melainkan istri Nuh mendukung akan suaminya. Sementara suaminya membangun bahtera, ketika banyak orang mengejek akan Nuh, istrinya tetap mendukung Nuh. Saudaraku, itulah sebabnya Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alangkah indahnya ketika seorang pria, ketika seorang suami dikaruniai Tuhan istri yang baik. Saya percaya bahwa seorang suami yang dikaruniai istri yang baik pastilah orang yang berbahagia di atas dunia ini. Suami ada banyak kekurangan, tetapi dengan istri yang baik yang selalu mensupport, mendoakan, saya percaya kehidupannya akan jauh lebih baik. Amsal 21 ayat 19 mengatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan atau istri yang suka bertengkar dan pemalas. Coba kita perhatikan ayat ini. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal bersama dengan seorang istri yang suka bertengkar, apalagi ditambah lagi dengan pemalas. Saudara, kita bisa lihat ini. Berkat dari seorang laki-laki yang setia kepada Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka istrinya pun akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bukankah satu sukacita bagi kita ketika kita sebagai seorang suami, istri kita, anak-anak kita hidup benar di hadapan Tuhan. Istri mensupport apa yang dilakukan oleh suami. Tidakkah itu menjadi satu sukacita yang lebih yang kita miliki? Mendapat istri yang baik adalah berkat Tuhan, dan ini terjadi di dalam kehidupan Nuh. Itulah sebabnya ketika banjir itu datang dan masuk ke dalam bahtera, istrinya pun juga ikut masuk ke dalam bahtera. Sebuah pepatah mengatakan istri adalah garwo, sigaraning nyowo, surga nunut, neraka katut. Tetapi tidak demikian dengan istri Nuh. Dia percaya bahwa Tuhan berbicara kepada suaminya, dan ketika suaminya menunjukkan dia hidup di dalam kebenaran, maka istrinya pun hidup benar di hadapan Tuhan. Sungguh satu berkat yang Tuhan berikan kepada Nuh dan juga saudara dan saya, bila mana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa Nuh juga diberkati dengan anak-anak yang baik. Buktinya bahwa anak-anak itu masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan Nuh dan istrinya. Bahkan menantu-menantu mereka, karena anak-anak ini juga baik, menantu-menantu mereka juga menjadi menantu yang baik, sehingga mereka bersama-sama berada di dalam bahtera itu. Coba saudara bayangkan apabila kita punya anak yang tidak mau menurut. Sungguh satu pergumulan besar. Coba saudara bayangkan seandainya kita punya menantu yang tidak mau menurut, yang suka berantem dengan orang tua. Tentunya ini juga menjadi masalah yang besar. Tetapi Nuh yang hidup benar itu, Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan itu, diberkati dengan anak-anak dan menantu yang baik, yang menurut. Kita pun bila mana kita hidup benar, tidak bercela, kita hidup bergaul dengan Allah, maka anak dan menantu kita pun akan dibawa untuk menjadi orang-orang yang benar. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 3 mengatakan, nyanyian siara, berbahagialah setiap orang laki-laki yang takut Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Jadi setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, disebutkan berbahagia. Kenapa? Ayat 3 mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudaraku, jika kita takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, maka istri dan anak-anak kita juga akan turut takut akan Tuhan. Dan bagian yang terakhir dikatakan bahwa Nuh juga diberkati dengan umur yang panjang. Umur Nuh adalah berusia 950 tahun. Bahkan dicatat Nuh lebih tua daripada Adam ketika dia meninggal dunia. Sungguh, bukankah ini adalah berkat Tuhan? Suami yang takut akan Tuhan, anak istrinya takut akan Tuhan, dia pun akan diberkati juga dengan umur yang panjang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada sahabat ini, di tengah segala pandemi yang ada, di tengah segala kekhawatiran kita apa yang akan terjadi di depan kita pada akhir zaman ini, saya mengajak kita untuk mengikut teladan. Mari kita hidup benar, tidak bercela, melalui memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan berkat-berkat istri yang baik, anak yang baik, dan umur yang panjang akan Tuhan tambahkan menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita pada sahabat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Pada sahabat ini kami boleh merenungkan tentang bahan rumah tangga. Kami sadar sebagai orang tua, khususnya pada saat akhir zaman dan juga pandemi corona ini, peranan sebagai seorang ayah tidak lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah lewat. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami boleh belajar dari zaman Nuh, belajar dari teladan kehidupan Nuh, bahwa sebagai seorang ayah, ketika Nuh hidup benar, ketika Nuh hidup tidak bercacat, ketika Nuh hidup di dalam hubungan bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan pertambahkan kepadanya istri yang baik, anak-anak yang baik, dan juga umur yang panjang. Tuhan, kami rindu biarlah teladan Nuh ini akan boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami sebagai seorang ayah pada akhir zaman ini, agar kami boleh hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan, dan segala sesuatu yang lain, istri yang baik, anak yang baik, dan umur yang panjang akan Tuhan pertambahkan menjadi bagian masing-masing kami. Sebagai manusia kami punya kelemahan dan kekurangan Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan menjadi bagian kami, memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.